Nah, ada pengaruh tinggi badan sama intelijensi. intelijensi. Segini Pak, ini kita mau ngomong edukasi ya. Sebenarnya stunting itu apa sih gitu? Oke. Maaf, saya yakin mungkin netizen banyak yang tahu, tapi harus mau kita perjelas aja tuh Pak, karena banyak spekulasi juga ketika kita berbicara definisi stunting. Ya. Okay. Baik, sebenarnya program stunting ini sih udah lama ya. Namun karena melihat tingkat urgensinya yang semakin besar, jadi pemerintah sekarang juga lebih konsen sekarang. Dan memang kalau seperti Zikra bilang tadi, untuk saat ini setelah PJ Gubernur Aceh dilantik, ya beliau fokusnya ke stunting. Kalau kita lihat dari definisi stunting, sebenarnya ada beberapa parameter yang bisa diukur ya. Khususnya yang paling gampang itu adalah parameter tinggi badan seorang anak berdasarkan umur. Ya, itu yang paling gampang dan itu akan bisa dideteksi di level masyarakat. Artinya semua bisa bergerak. Bahkan mungkin banyak definisi stunting yang mengatakan, oh pendek, tetapi dia misalnya yang lainnya bagus semua. Nah itu apakah dikategorikan anak stunting? Ya bisa jadi. Memang untuk mendefinisikan sesuatu yang memang kita gunakan sebagai alat screening itu kan harus lebih mudah dipahamin. Kalau misalnya kita menganggap anak stunting itu harus memang mengalami kemampuan kognitif dilihat, perkembangan yang diukur, yang lain itu kan agak relatif susah untuk digerakkan di masyarakat. Jadi screening awal sebenarnya, screening kasar ini paling gampang ya diukur tinggi badannya berdasarkan umur. Kenapa tinggi badan berdasarkan umur? Karena kita mengharapkan bahwa dengan pertumbuhan fisik yang bagus, tinggi badan yang bagus, perkembangan organ-organ yang lain juga diharapkan juga maksimal bagus. Nah itu yang kita targetkan. Makanya di masyarakat sebenarnya paling gampang untuk mendeteksi stunting ya udah lihat pertumbuhan tinggi badannya dibandingkan dengan umurnya. Jadi itu akan lebih gampang. Sebenarnya ini saya bukan membantah ya. Tapi kan memang kadang-kadang kalau kita lihat kalau memang ukurannya hanya tinggi badan ya, yang lain tuh tidak diukur kognitifnya misalnya, gizinya ya. Kalau misalnya hanya diukur misalnya satu parameter, umur segini, tinggi segini, oh ini stunting, oh tidak stunting. Bagaimana dengan misalnya ya kita tahu ya faktor keturunan. Karena memang kan genetik itu kan juga berpengaruh. Walaupun bisa di-treatment mungkin ketika tumbuh kembang dengan makanan-makanan yang bagus. Tapi kan seperti yang saya tahu nih, ini saya nih baca nih Pak. Kalau anak itu dia kan kalau secara genetik yang mewarisi ya tinggi dari orang tua yaitu dari bapak. Nah, ini bagaimana nih gitu. Kalau ternyata memang keturunan gitu. Iya. Faktor genetik memang benar mempengaruhi tinggi badan seorang anak, tapi faktor di luar lain juga berperan sangat besar ya, khususnya faktor gizi. Sebenarnya kita bisa lebih gampang melihat dari indikator satu keluarga ya. Misalkan sekarang kita lihat ada anak kita yang lebih tinggi dari kita. Ya benar. Berarti itu kan secara genetik bukan faktornya terbantahkan, tapi dengan perbaikan konsumsi dan nutrisi dengan status sosial ekonomi kita yang membaik, anak kita bisa lebih tinggi dari kita. Berarti treatment ya? Ya, artinya faktor genetik berpengaruh, tapi faktor lain juga lebih berpengaruh, tergantung dari case terhadap individu masing-masing gitu. Menarik ya, karena memang selama ini kita banyak juga nggak tahu, jadi seolah-olah juga di dalam masyarakat, karena saya pendek, ya wajar anak saya pendek gitu. Sebenarnya enggak Pak ya. Mungkin kita melihat dari satu sisi aja ya, mungkin keluarga kita yang kita lihat. Coba lihat keluarga yang lain. Bapaknya kakeknya pendek, anaknya bisa lebih tinggi ya. Bisa lebih tinggi. Nah, faktor-faktor itu memang yang harus kita lihat. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang itu kan jelas ya. Ada konsumsi makanan, ada infeksi. Nah ini berhubungan dengan GISA mungkin, dengan GISA ya. Berhubungan dengan GISA ini adalah suatu terobosan yang luar biasa dari pemerintah Aceh, di mana pemerintah mengupayakan nanti akan mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi, ya, dengan melakukan imunisasi. Mungkin kita agak terlalu jauh ke GISA ya. Saya mau kita breakdown satu-satu dulu Pak, karena memang saya juga udah baca nih ya tentang GISA. Sekarang mungkin gini Pak, supaya masyarakat kita tahu gitu, sebenarnya apa sih penyebab stunting? Sebenarnya kan status gizi seseorang itu kan dipengaruhi oleh dua faktor yang tadi saya bilang, ada infeksi, penyakit dan konsumsi.
Jadi ini saling bersinergis. Apabila seorang individu ataupun seorang anak dia menderita penyakit infeksi, otomatis konsumsi makanan sebagian besar zat-zat nutrisinya akan digunakan untuk memperbaiki kondisi penyakit infeksinya. Ya. Jadi sebagian besar itu. Makanya kita mencegah anak stunting itu juga tidak terlepas hanya memberikan makan, tapi coba cegah dia menderita penyakit infeksi. Nah, itu satu sisi. Yang paling ini konkretnya, misalnya infeksi apa gitu? TB misalnya. TB. Pada anak itu kan banyak. Setelah itu ya, diare juga. Diare juga jelas berpengaruh sekali terhadap diare. Penyakit-penyakit infeksi lain kayak pertusis, batuk, rejan. Nah, itu penyakit-penyakit yang itu memang batuk. Batuk berkepanjangan itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak. Jadi itu juga harus kita cegah, tidak hanya kita mengatasi stunting itu dengan memberikan makanan terus. Tidak hanya itu aja, tapi kita cegah dari penyakit infeksi dan makanannya juga harus kita jaga. Ternyata kompleks ya sebenarnya ya. Jadi kalau ngomong mau mencegah stunting juga bukan hanya persoalan di makanan, tapi berarti kalau kayak penyakit infeksi itu juga sebenarnya ke pola asuh juga ya, gaya hidup sehat, gaya hidup sehat, sanitasi lingkungan juga berpengaruh sekali. Iya sih, kalau kita lihat diare itu kan sangat berhubungan misal dengan air bersih, makanan yang higienis ya. Satu lagi yang paling utama Zikri ya, sebenarnya stunting ini nggak terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Ini yang makanya kita agak susah untuk melakukan intervensi terhadap stunting. Stunting itu masalah gizi kronis. Beda dengan kurus. Ya, kurus kalau dalam istilah gizinya wasting. Anak kurus itu gampang. Kalau anak kurus dikasih makan 3 bulan bisa gemuk. Ya, tapi kalau anak stunting itu akan susah. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa stunting itu terjadi dikarenakan masalah gangguan nutrisi yang relatif lama sehingga mengakibatkan anak itu nggak bisa tumbuh secara optimal. Oke, ini karena kita ngomong nutrisi ya, penting karena faktor utama kan karena malnutrisi ya, dari dalam jangka waktu yang lama. Bukan misalnya kalau udah terjadi kita kasih pun dia mungkin akan susah. Itu yang saya pahami. Memperbaiki stuntingnya susah. Susah, tapi bisa, cuman susah karena malnutrisi yang lama. Nah, gawat juga ya. Jadi stunting itu sebenarnya dia dikuatkan harus preventif. Pencegahan ya. Dicegah itu dari mana? Kalau kita dari segi program ada 1000 hari pertama kehidupan, artinya apa? Pada saat fase hamil juga harus dijaga. Makanan ya. Dijaga gizi, makanan ibu hamil, status gizi ibu hamil ya dijaga. Setelah itu pada saat dia setelah lahir juga harus dijaga. Ya, dia harus dapat inisiasi menyusui dini, harus dapat ASI eksklusif. Setelah itu pada saat dia fase di bawah balita itu juga dia di bawah 1 tahun umurnya juga dia harus dijaga. Makanannya harus jelas. Jelas artinya apa? Cukup nutrisinya dan sesuai dengan peruntukannya. Ya, nah ini harus jelas. Setelah itu juga dia harus dikawal lagi sampai dia usia 2 tahun minimal. Nah itu dia minimal harus mendapat nutrisi yang bagus dan khususnya juga kalau memungkinkan jangan diberhentikan pemberian ASI. Dan ini sudah termaktub di dalam Al-Quran kan pemberian ASI untuk anak-anak kita diharapkan sampai 2 tahun. Iya benar. Dan itu udah jelas. Nah ini yang jadi fenomena yang berat sebenarnya kita di Aceh. Ya mungkin nasi. Tapi saya gini loh Pak. Jadi kan sebenarnya bukan mau bilang saya banyak teman di luar negeri ya. Cuman mungkin karena pengalaman studi ya. Jadi saya banyak sekali teman-teman tuh dari Eropa, Amerika dan Australia. Tuh mereka tinggi-tinggi. Kebetulan ketika mereka tuh selalu bilang gitu. Kenapa ya gitu. Orang Asia tuh pendek-pendek. Jadi kan ternyata ketika saya bermain dengan mereka tuh ada hal yang mereka tuh bilang nyelutup. Saya ingat sekali tuh, mungkin tadi karena hubungan dengan ASI ya, habis itu susu ya. Saya kan tinggal tuh dengan mereka satu asrama. Itu mereka setiap sebelum tidur, padahal umurnya tuh sudah gede kayak saya. Sampai dan bangun pagi, sarapannya tuh mereka sudah dengan susu. Jadi mereka bilang, kenapa kamu nggak minum susu? Dia bilang kan, enggak, aku nggak terbiasa. Oh, pantas. Kalau kaliannya orang Asia pendek-pendek gitu kata dia. Emang ngaruh. Dulu saya berdebat, tapi ternyata ya kalau kita ngomong ASI itu sebenarnya juga dia kan banyak kalsium ya, sama seperti susu dan itu sangat membantu pertumbuhan. Sebenarnya susu itu kan sebenarnya target kita sebenarnya selain kalsium juga protein. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia, coba lihat pola konsumsi kita. Dalam piring makan kita dari mulai anak-anak sampai usia orang dewasa itu paling banyak karbo. Ya benar. Karbo itu kan hanya nasi, tapi dia sumber energi, dia nggak sumber protein. Nasi itu berfungsi untuk apa? Sumber energi untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau misalnya susu,
telur, protein itu digunakan untuk pertumbuhan sel. Nah, pola konsumsi kita yang tidak terbiasa dengan mengkonsumsi cukup protein itu yang menjadi penyebab salah satu penyebab kita mungkin nggak bisa tumbuh secara optimal juga. Ya, mungkin salah satu sebab yang menyebabkan stunting. Tapi memang kalau saya ingat ya, pola kita ya, tolong netizen kalau saya salah dikoreksi. Tapi pengalaman yang saya tengok ini ya, memang kita sebagai orang tua nih, anak kalau udah besar sedikit, oh yaudah selesai sih udah gitu, malah susu nggak kita kasih lagi. Itu juga saya lihat mungkin salah satu faktor ya. Ya tapi memang kalau saya ngomong kayak gini nanti ribut lagi. Ibu enak ngomong gitu, Zikra enak ngomong, duitnya ada beli susu, nah, kan nggak ada gitu. Ya, sosial ekonomi berpengaruh sekali, ketersediaan pangan, ketersediaan jenis pangan. Nah, tapi sebenarnya ada hal-hal yang efektif sebenarnya yang harus kita lihat. Artinya tidak membutuhkan banyak biaya ya di saat kita menerapkan pola asuh yang lebih bagus. Ya. Contohnya misalnya saya bilang kita menyusui bayi. Rata-rata kita diharapkan eksklusif 6 bulan ya. Dan kalau di pedesaan mungkin ini suatu hal yang lebih gampang dibandingkan dengan orang perkotaan ya. Benar. Karena orang kota mungkin disibuk ya dengan berbagai macam alasan sehingga kegagalan menyusuinya juga banyak. Padahal seandainya dia punya komitmen untuk menyusui itu dengan bagus kan itu sangat efektif ya. Satu lagi penyebab kita juga rendah angka cakupan menyusui ya di samping mungkin pengetahuan gizi individu. Kadang-kadang gini, dia tahu tapi dia tidak mau. Malas menerapkan. Tidak mau. Nah itu udah atau sebenarnya gini sih, tahu tapi ya masa bodoh. Iya. Kadang-kadang ya. Iya benar. Ya. Tahu tapi masa bodoh. Jadi apa namanya? Kalau dilihat ya anak menyusu. Dan kalau proses pemberian ASI ini sebenarnya dia di saat anak tersebut tidak menyusui secara otomatis produksi ASI itu akan berkurang. Akan berkurang bahkan hilang. Makanya kalau dianggap misalnya seorang anak saya nggak bisa menyusui karena tiba-tiba ASI saya nggak keluar lagi. Itu karena apa? Karena dia jarang menyusui. Jadi sebenarnya secara kodratnya kan apabila itu disusuin secara benar, pasti produksi itu ASI itu akan bagus apabila ibunya juga mengkonsumsi makanan yang bagus. Nah, itu kan efektif sekali sebenarnya. Penguatan ASI eksklusif itu sangat efektif untuk mencegah terjadi anak-anak stunting, terutama di usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6. Setelah itu yang jadi penyebab yang kedua tadi ya. Kenapa stunting itu juga cepat terjadi infeksi tadi, ya, infeksi tadi. Misalkan kita nggak kasih ASI eksklusif, kasih susu formula, susu botol misalnya. Nah, tingkat higienis sanitasi kita kadang-kadang jarang. Kurang bagus. Kurang bagus. Jadi anak begitu umur 6 bulan, 7 bulan udah berapa kali kena diare misalnya. Karena kita nggak bagus jaganya. Paham. Ya, jadi itu berpengaruh sekali. Saya itu juga faktor lingkungan lain. Ya, contoh keterpaparan asap rokok lah kita anggap. Keterpaparan asap rokok. Ini Aceh ini kan salah satu provinsi dengan budaya merokok kita itu terlalu tinggi. Saya nggak bisa membantah itu karena kita sendiri pun di kedai kopi ngirup ya. Ya itu. Tapi kan selanjutnya kalau kita nggak mengedukasi masyarakat nanti dia bisa merokok di dekat anak-anak dan itu akan mengakibatkan anak-anak itu rentan ya. Rentan artinya daya tahan tubuhnya akan rendah, daya terserang penyakit akan lebih gampang terserang. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita harus edukasi ke masyarakat, kuatkan pemberian ASI eksklusif, saya itu hindarin anak terpaparan dengan faktor-faktor risiko penyakit infeksi. Penyakit infeksi. Itu salah satu yang bisa mengcounter ASI. Tapi satu lagi yang paling penting di sini sebenarnya kita mengharapkan sih masyarakat itu harus rajin memantau ya pertumbuhan dari anak. Jadi sebelum anak tersebut jatuh jadi stunting, ini kan lama prosesnya. Ya. Sebelum anak tersebut jatuh dari stunting, dia harus teridentifikasi. Oh ini kok tiba-tiba anak saya nih mengalami gangguan pertumbuhan, ya, gangguan pertumbuhan. Apakah berat badannya tetap seharusnya dari segi program apabila berat badan seorang anak itu tetap usia bertambah itu ada masalah di anak itu. Nah ini yang kadang-kadang nggak ibu-ibu rumah tangga kita. Kenapa? Pak, sorry nih, saya potong Pak. Itu biasanya di umur berapa sih untuk sebenarnya kita bisa memantau itu? Setiap tahun. Usia
Makanya kita di nutrisi ada posyandu. Posyandu kan setiap bulan. Ya, setiap bulan. Jadi setiap bulan seharusnya anak itu dipantau. Tapi kalau anak udah usia sekolah susah juga kayaknya. Nah, kita pakai bergerak posyandu kan di bawah balita, Di bawah 5 balita, tahun. Tapi seharusnya intensnya kita memantau. Kalaupun nggak datang ke posyandu ya pantau sendiri. Berat badan anak kita. Nah, di saat anak kita misalnya bertambah umurnya 1 bulan, 2 bulan tapi berat badannya nggak naik, itu kita harapkan ibu-ibu itu punya tingkat kewaspadaan untuk mengkonsultasikan anaknya ke tenaga kesehatan. Oke. Nah, ini yang belum terjadi di kita. Jadi tiba-tiba nanti udah anaknya tumbuh ya, tapi berat badannya kurus. Kalau nggak dipantau, ibunya nggak tahu ini anaknya sehat atau enggak. Nah, ini yang kurang. Tiba-tiba dia jatuh drop ke anak gizi buruk misalnya. Ya tiba-tiba dia udah jadi masuk ke kategori anak stunting. Jadi paling penting sekali itu identifikasi dulu. Jadi anjuran kami sih kita mengharapkan ibu-ibu tuh rutin lah memantau anak ke posyandu, melakukan tumbuh kembang anak itu harus dipantau. Ya, oke. Kalau di kota mungkin ibu-ibu rajin mantau berat badan sendiri ketimbang berat badan anak. Ya, itu yang membuat kita saya kayak merasa tersindir, tapi itu adalah sebuah kenyataan. ya kan? Wah, saya menemukan itu aduh. Beli timbangan tuh sendiri khusus. gitu ya. Itu kenapa? Karena ibu-ibu mungkin merasa dia butuh. Jadi kita coba menciptakan sebenarnya ibu-ibu tuh butuh informasi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya bagus atau tidak setiap bulannya minimal. Kalaupun dia nggak bawa ke posyandu, ya udah pantau secara mandiri. Tapi kan itu harus diedukasi dulu. Harus diedukasi kan cara menimbangnya bagaimana, cara menentukan status gizinya bagaimana. Nah itu semua kalau dikonsulkan ke tenaga kesehatan, insya Allah tenaga kesehatan itu udah mampu untuk menjelaskan itu. Ya. Banyak sekali sebenarnya ilmu ya yang memang selama ini kita anggap sepele ya. Ya maksudnya kalau saya sendiri sih sudah melek mengenai edukasi tentang stunting, tapi saya tidak menyangka bahwa ternyata banyak sekali hal-hal kecil ya yang ternyata hari ini luput dari perhatian kita ya. Karena bagaimanapun juga ini kan sangat berpengaruh ya untuk informasi ibu-ibu muda atau orang yang akan menjadi orang tua ya. Saya pernah mendengar nih Pak, katanya juga untuk walaupun kita sudah mencoba mengkampanyekan, untuk melihat hasilnya tuh kan juga nggak bisa dalam waktu dekat ya. Makanya yang paling penting itu sekarang diedukasi, kampanye agar semua orang tahu. Ya mau baik neneknya, kakeknya, orang tuanya, kakaknya gitu. Menarik jika tadi bilangnya memang isu gizi ya, bukan hanya stunting. Gizi itu nggak bisa dilihat dalam waktu yang singkat ya. Beda dengan mungkin kalau kita orang sakit ya, diobatin langsung bisa sembuh. Tapi nutrisi ini susah. Makanya kita untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sesuatu tentang nutrisi ini penting akan susah sekali. Karena dampaknya itu nggak terlihat secara waktu singkat. Tapi jangka waktu yang panjang. Kalau kita bilang aja misalnya stunting mempengaruhi intelijensia seorang anak, mana ada pengaruh tinggi badan sama intelijensi ya, banyak kok orang-orang pendek tapi pintar. Tapi itu balik lagi kan nutrisi sebenarnya ya. Ini saya juga mungkin mau tahu lebih banyak mengenai program GISAN yang baru diluncurkan oleh Bapak PJ Gubernur kita ya, yang saya rasa semua dari kita tuh harus tahu gitu kalau kita berbicara isu-isu stunting ya. Ya, kalau GISA kan gerakan imunisasi dan stunting ya. Artinya apa? Mungkin gerakan ini kita harapkan untuk memprevent tadi, mencegah. Yang pertama, tadi saya bilang di awal tadi bahwa status nutrisi seorang itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah konsumsi makanannya, yang 2 adalah penyakit infeksinya. Penyakit infeksi. Jadi untuk imunisasi ini sebenarnya penting sekali karena ada beberapa jenis penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Kayak tadi misalnya, prevalensi TB kita di Aceh tinggi. Ya. Seharusnya anak-anak kita terproteksi dari TB. Dan itu bisa dilakukan dengan imunisasi. Imunisasi juga untuk mencegah terjadinya TB. Tuberkulosis pada anak. Setelah itu juga di imunisasi ini banyak jenis-jenis penyakit yang memang bisa terprotek ya. Jadi kita mengharapkan juga kalau ibu-ibu yang punya balita, tolonglah lakukan imunisasi anaknya supaya minimal dia memiliki proteksi terhadap penyakit-penyakit infeksi karena ini berpengaruh sekali terhadap status gizinya, status nutrisinya. Nah, untuk stuntingnya seperti kita jelaskan tadi ya, kita mengharapkan intinya ibu-ibu nih rajinlah pantau, lihat kondisi anaknya. Dan ini
jarang sekali masyarakat kita yang apa? Yang aware. Yang aware dengan ini. Nah, karena ibu-ibu kalau beli timbangan untuk diri sendiri, sekarang beli timbangan untuk diri dan anak. Iya. Untuk mantau. Saya rasa ini poin penting ya, karena iya betul. Rasa aware. Ya. Setelah itu juga pola pemberian makan ya. Sekarang udah jelas sekali. Anak-anak kita mungkin kayak tadi. Kalau kita lihat tingkat pemberian ASI eksklusif mungkin lebih bagus dulu dibandingkan sekarang. Sekarang, ya benar. Ya, lebih bagus di desa dibandingkan perkotaan. Karena kota yang pertama orangnya sibuk, setelah itu ada terpapar dengan berbagai macam knowledge, pengetahuan yang kadang-kala nggak semuanya itu menunjang untuk hal-hal positif, ya, hal-hal positif. Tapi kalau di desa, apalagi ibu-ibu kita yang rata-rata kan orang Aceh ini kan semua Muslim. Mungkin dia tahu anjuran-anjuran di Al-Quran bahwa pemberian ASI harus 2 tahun. Satu lagi, tapi permasalahan di kita ada faktor budaya juga yang menghambat dalam artian pemberian makanan terlalu cepat, terlalu dini. Sebenarnya itu enggak. Iya, tapi itu sering terjadi loh di culture kita. Kecil-kecil masih bayi udah dikasih kagejo pisang, kan? Ya, masih dikasih bayi pisang. Kasih pisang. Malah kan nasi tim udah dikasih, padahal umurnya juga saya itu masih melihat sampai sekarang pun mungkin saya melihat itu. Saya juga mungkin dulu dapat pisang juga, makanya agak tapi kan sebenarnya seperti ini. Agak apa nih? Agak stunting. Sebenarnya seperti ini ya. Pemberian makanan itu terlalu dini, yang pertama kita takutkan kemampuan daya cerna anak itu belum siap untuk menerima makanan padat. Makanya kita menganjurkan pemberian ASI secara eksklusif ya. Dulu 0, sampai 4 bulan, tapi sekarang 0 sampai 6 bulan itu udah oke. Dan satu lagi, pemberian makanan padat terlalu cepat juga tadi, higien dan sanitasi makanannya itu juga kita nggak bisa jamin nggak bisa jamin. Menurut kita sudah bersih, tapi belum tentu ya. Belum tentu. Nah, itu mengakibatkan anak-anak lebih rentan lagi dengan penyakit. Penyakit. Jadi seharusnya kalau kita mengatur pola pemberian makanan anak itu, dia 0 sampai 6 bulan ASI, setelah itu dia diberikan MPASI di 0 sampai dengan 8 bulan dengan tekstur saring ya, di lumat itu udah bisa kalau umur 6 sampai 8 bulan. Setelah itu dikasih nasi tim dan setelah dia usia 12 bulan dia baru bisa makanan dewasa. Sebenarnya itu harus diurut ya. Diurut. Supaya apa? Kemampuan dari tubuh dia mencerna makanan itu kan akan meningkat sesuai dengan umur dia. Jadi nggak boleh dipaksakan anak umur 6 bulan dikasih tiba-tiba makanan padat yang dia nggak tahan untuk itu. Tapi kadang-kadang saya sering dengar tuh alasan-alasan orang tua, karena ibu-ibu muda juga, orang ibu-ibu dulu tuh katanya anaknya udah nangis, lapar. Jadi biar nggak lapar dikasihlah makan ya. Sebenarnya mungkin itu persepsi yang salah ya. Kalau kita saya bingung juga gitu, karena sampai sekarang saya masih melihat itu, dan ternyata itu salah satu faktor loh teman-teman, bahwa salah satu penyebab stunting ya itu gitu. Dan menurut saya juga sebenarnya ini juga bukan hanya masalahnya di ibu ya, tapi juga di bapak ya, di keluarga kadang-kadang. Karena dalam masyarakat kita tuh kan kadang-kadang campur tangan keluarga itu kan terlalu mendominasi kan. Saya punya pengalaman. Adik melahirkan ipar. Jadi pada saat 3 hari pertama itu udah mertuanya langsung udah kasih makan terus, kasih makan, kasih susu karena dia nangis gitu kan. Dia nangis ini pasti. Saya bilang coba jangan gagal, khususnya untuk yang anak pertama. Kalau udah gagal anak pertama, kedua ketiga pasti gagal. Karena dia nggak kuat komitmennya, ya. Makanya kita ini statement yang bahaya. Iya. Kalau gagal ASI eksklusif anak pertama, anak kedua, ketiga itu pasti. Karena motivasinya udah nggak ada. Tapi coba diupayakan di saat dia siap untuk jadi ibu, dia itu harus disiapkan memang untuk menyusui anaknya. Nah, itu yang harus kita edukasi. Makanya kita juga dari aspek tenaga kesehatan kita memang menganjurkan agar para ibu hamil kan ada lakukan antenatal care ya. ANC itu dia harus disiapkan. Bagaimana dia siap untuk melahirkan dari segi fisiknya, misalnya dia nggak mengalami anemia, dia semua siap. So, bagaimana dia juga siap untuk menyusui. Ya, terutama untuk ibu muda. Sorry, maaf, ini bukan vulgar ya. Kadang-kadang ibu-ibu muda itu begitu saat menyusui dia nggak siap. Artinya kondisi fisik dari, payudaranya itu nggak, putingnya nggak ada misalnya kasarnya. Kan nggak mungkin dia menyusui. Tapi seharusnya itu bisa diatasin pada saat dia melakukan
Antenatal care sama bidan. Antenatal Kalau dia care, ada masalah tahu. puting, bidan kan pasti akan ada treatment ada solusinya, lah, ada solusi. treatmentnya. Jadi begitu anaknya lahir, dia bisa langsung menyusui. Ini begitu anak lahir, nggak bisa menyusui karena ibunya nggak siap dari segi fisiknya. Nah, hal itu kan sebenarnya hal yang itu memang kecil, semuanya kan mulai dari dalam rumah sebenarnya, atau dari pengetahuan kita juga ya. Iya. Waduh, sebenarnya kalau saya flashback nih ya, statement-statement yang Pak Azhari ceritakan tadi, sebenarnya mengatasi masalah stunting ini mudah, tapi kembali ke kitanya mau komit atau tidak. Karena toh kalau saya lihat ya isunya dari awal ya, pemberian gizi pertama 100 hari atau 1000 hari pertama ya, mulai dari dalam kandungan, kemudian setelah lahir ya, dan sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang mahal. Iya ya, benar kan? Maksudnya ASI kalau iya kan? Ada yang efektif. Maksudnya bukan berarti tidak mengeluarkan biaya untuk benar. Makanan penunjang, bukan. Tapi di awal-awal proses itu sebenarnya juga kalau kita hitung-hitung, bukan nggak mesti saya orang kaya, orang miskin atau orang biasa, enggak gitu. Karena selama ini juga ada persepsi bahwa kayaknya penyebab stunting itu juga karena miskin. Makanya kan miskin, stunting, bodoh. Ya kasarnya ya. Ya paham ya. Sorry Pak, maksudnya saya di sini bukan bermaksud kasar ya. Tapi kan sering kita dengar itu. Sebenarnya gini. Itu, gitu. Kalau yang miskin itu kita terpengaruh terhadap ketersediaan pangan di rumah tangga. Ya. Oke. Maaf kata misalnya makanan orang miskin mungkin protein tadi nggak tercukupi. Ya, kan? Itu juga faktor. Konon lagi minum susu untuk ikan dan telur aja dia nggak punya. Nah itu dia. Iya kan? Sebenarnya kalau memang dikembangkan dari keluarga itu bisa. Artinya apa? Kalau orang di kampung kan ada ayam, ada bisa. Tapi masih memungkinkan. Tapi kalau di perkotaan misalnya dia nggak ada punya lahan, dia miskin, dan risiko stunting itu sama sebenarnya. Kalau kita lihat kayaknya lebih tinggi di kota ya. Di kota bahkan urban karena hidup di pinggiran. Orang di desa itu sebenarnya pola hidup sehatnya lebih bagus mungkin dari sisi konsumsi, tapi di masalah yang lain, kebersihan, infeksi pada anak, pengasuh anak, itu kan juga masalah juga. Kalau itu nggak bisa beriringan, bersinergi, itu akan jadi problem juga. Berarti mungkin netizen ya terakhir ya, karena dari tadi waktunya soalnya ini hot nih ya, karena kita belum pernah mengupas kalau cerita tentang stunting besar. Karena dia kan masalah global, faktor risikonya cukup banyak. Kecuali kita nanti dari satu isu yang lebih spesifik. Iya benar. Misalnya gizi gizi remaja. Mungkin nanti ke depan kita bisa bahas khusus gitu ya. Nah itu bisa. Oke. Ini penting sekali sebenarnya untuk mengatasi permasalahan stunting. Ada 3 sasaran utama kita. Yang pertama ibu hamil, yang kedua adalah balita, yang ketiga adalah remaja. Ini memang harus dikontrol. Jadi kalau untuk ibu hamil, kita mengharapkan itu agar ibu hamil rajin-rajinlah memeriksakan melakukan antenatal care, artinya pemeriksaan selama dia hamil ya. Yang kedua adalah rajin juga harus mencegah dia anemia dengan mengkonsumsi tablet tambah darah yang memang ada dari puskesmas. Kalau nggak ada itu bisa diminta ke puskesmas. Gratis ya. Saya mau bilang itu pecandu gratis. Benar, gratis. Setelah itu pada saat anak lahir, tolong berikan ASI secara eksklusif. Ya, pemberian ASI secara eksklusif. Nah, itu penting. Setelah itu juga pada saat pemberian makanan anak itu diatur. Jangan terlalu cepat, tapi sesuaikan dengan kondisi umurnya, dan konsumsi makanan anak itu harus benar-benar lengkap nutrisi. Ada nasi, ada lauk pauk. Ya, lauk pauk ini bisa telur, bisa ikan, bisa daging ya, sebagai sumber protein, dan ini sangat penting untuk pertumbuhan anak. Dan itu ada sayur. Ya, sayur penting karena mikromineral di sana. Setelah itu, setelah dia bayi, tolong rutinlah datang ke posyandu untuk kita melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Jadi ini yang jadi problem kita nggak dapat mendeteksi. Ya, siapa sih tiba-tiba anak itu ya udah jatuh aja ke masalah gizi yang relatif berat. Nah itu faktor yang paling penting. Tolong rajin bawa anak ke posyandu, dan kalau memang ada anak bermasalah dengan pertumbuhan, tolong laporkan kepada kita tenaga kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa membantu, minimal memberi solusi dan bisa memberikan informasi yang terbaik untuk proses pertumbuhan anak. Dan menjaga kesehatan anak juga. Nah mungkin itu ya closing statement saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jessica Nanti di Sago ID. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.